Bisa masuk Ustaz? Sampun nggih? Alhamdulillah jelas. Nggih. Sampun jelas. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Bait Al-Qur'an dan para asatid serta ustadzat jajaran pengajar di Bait Al-Qur'an. Mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesehatan. Yang saya hormati para santri Bait Al-Qur'an, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi menjelang siang ini kita bisa melanjutkan salah satu rutinitas kita, yaitu kajian tafsir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan termasuk ikhtiar atau usaha kita untuk memahami isi kandungan ayat suci Al-Qur'an, yang mana mudah-mudahan ini mengantarkan kita untuk bisa melakukan amal, untuk bisa mengaplikasikan apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam kitab sucinya. Amin ya rabbal alamin. Para asatid, ustadzat, dan juga para santri Bait Al-Qur'an rahimakumullah. Ini mohon maaf hari ini karena saya tadi baru selesai ada kegiatan, sehingga yang biasanya kita mulai jam 9 karena ada satu dan lain hal, sehingga kemarin saya matur ke Ustadz Lisin untuk digeser sedikit sehingga jam 10 ini baru bisa kita mulai. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat panjenengan semua, dan mudah-mudahan bisa sampai akhir nanti bisa kita ikuti dengan baik dan menjadi ilman nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih, thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal mufassirin wa nakhusus silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk pada surah Al-Ghasyiyah. Jadi kemarin kita membagi dua di surah Al-Fajr. Ini mudah-mudahan surat Al-Ghasyiyah ini bisa selesai dalam satu pertemuan. Kalau memang terpaksa tidak selesai, ya berarti ada episode kedua dari surat Al-Ghasyiyah ini. Surat Al-Ghasyiyah ini terdiri dari 26 ayat. Okay? Dan ini masuk kategori surat-surat yang makkiyah. Jadi surat makkiyah itu sering saya ulang sebagaimana dalam penjelasan di Ulumul Quran, yaitu surah yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Surat-surat makkiyah ini tema pokoknya itu adalah penanaman ketauhidan atau penanaman pokok-pokok akidah, yang mana ini setidaknya biasanya ada 3 tema besar di dalamnya. Okay? Tema yang pertama itu adalah tema tentang hari kiamat. Kenapa? Ya karena orang Mekah ketika itu perilakunya sudah sedemikian rupa sehingga mereka diberitahu hari kiamat, nanti ada pertanggungjawaban, nanti ada konsekuensi, ada penduduk neraka, ada penduduk surga. Ini konsekuensi dari apa yang dilakukan ketika di dunia. Lalu yang kedua, ini biasanya terkait dengan tema untuk menetapkan, pokoknya itu adalah menetapkan keesaan Allah. Karena ini yang di masyarakat Arab itu, mereka sudah mengenal Allah, tetapi mengalami distorsi makna. Ada reduksi makna Allah. Sehingga di situ mereka menyatakan Allah itu punya anak, Allah itu sangat jauh sehingga perlu berhala-berhala, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, dan berhala itu kemudian mereka anggap sebagai Tuhan. Nah, ini ayat-ayat atau surat-surat yang makkiyah ini berbicara mengenai pengesaan Allah. Biasanya ini nanti
diarahkan juga dengan mengajak mereka berpikir dengan dipaparkan ayat-ayat kauniyah. Kan kalau Al-Quran itu ayat qauliyah, ayat-ayat kauniyah itu sebagaimana nanti kita temukan dalam surah Al-Ghasyiyah ini, seperti ketika Allah bertanya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, nanti kita jelaskan penafsirannya. Lalu yang ketiga, ini dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa semuanya nanti akan kembali kepada Allah. Ini juga korelasinya dengan surat sebelumnya, yaitu surah Al-A'la. Di surat Al-A'la itu kan ada ayat wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, nanti di ayat ini setelah dipaparkan di surat Al-Ghasyiyah ini, nanti di akhir endingnya adalah inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Nah, ini terkait dengan surat Makkiyah yang spesifik masuk ke Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah ini, maknanya Al-Ghasyiyah itu adalah hari kiamat. Okay? Jadi, sebelum saya masuk ke penafsiran, ada keutamaan dari surah Al-Ghasyiyah ini. Jadi, di dalam hadis yang mukharrijnya Imam Muslim, di dalam Sahih Muslim itu, hadis riwayat Nu'man bin Bashir, itu beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah itu selalu menggandengkan surat ini ketika melaksanakan sholat Jumat. Biasanya rakaat pertama membaca Al-A'la, rakaat keduanya disambung dengan Al-Ghasyiyah. Nah, di riwayat yang lain itu dikatakan Rasulullah ini kadang ketika sholat Jumat itu membaca surat Al-Jumu'ah, itu di rakaat pertama. Ya. Lah rakaat keduanya itu Al-Ghasyiyahnya tidak ditinggal. Sehingga Al-Ghasyiyah ini tetap menempati posisi di rakaat yang kedua. Jadi rakaat pertamanya itu bisa menggunakan Al-A'la, sebagaimana yang bapak-bapak ini, para ustadz ini, kita semua yang sholat Jumat, itu kan rakaat pertama imam membaca Al-A'la, rakaat keduanya Al-Ghasyiyah. Kalau rakaat pertamanya menggunakan Al-Jumu'ah, ini dalam riwayat ini disebutkan rakaat keduanya Rasul juga mengimami dengan membaca surah Al-Ghasyiyah. Sehingga setiap Jumat itu kita mendengar surat Al-Ghasyiyah ini. Maka sungguh sangat tepat jika kajian tafsir surat Al-Ghasyiyah ini, lalu kalau kita sholat Jumat, kita masukkan dalam bagaimana memaknai surat Al-Ghasyiyah itu dalam setiap Jumat. Maka ini menjadi satu nasihat yang luar biasa, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seminggu, nanti ketemu Jumat lagi, diingatkan lagi Al-Ghasyiyah. Ya, hal ataka hadithul Ghasyiyah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada penafsiran ayat yang pertama. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Okay? Allah Subhanahu wa taala ketika memulai satu firman-Nya dengan pernyataan yang seakan-akan terlihat sebagai pertanyaan. Hal itu kan aslinya hal itu istifham. Istifham itu adalah alat untuk bertanya. Ini asalnya. Tapi dalam konteks ini sesungguhnya adalah memang hal itu aslinya pertanyaan, tapi maknanya di sini adalah satu bentuk pertanyaan agar orang mikir, tapi tidak butuh jawaban. Hal ataka hadithul Ghasyiyah, sudahkah sampai, bukankah sudah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Nah, jadi ini diingatkan lagi. Hari kiamat itu kalau dalam Al-Quran itu diungkapkan dengan banyak kata. Ada as-sa'ah, ada amrullah, ada al-waqi'ah, ada al-haqqah, ada al-qari'ah. Itu semua menggambarkan peristiwa hari kiamat. Ada az-zalzalah. Karena ini tergantung sudut pandangnya. Saya ambil contoh. Disebut al-qari'ah karena al-qari'ah dulu pernah kita bahas, itu dari qara'ah, pakai ain, bukan pakai hamzah. Maknanya apa? Mengetuk dengan keras. Sehingga ketika terjadi peristiwa al-qari'ah, maka tidak ada seorang pun yang yang mengalami peristiwa itu yang di dalam dirinya itu tidak kaget, terketuk dengan sangat keras. Itu al-qari'ah. Bagaimana dengan al-Ghasyiyah? Al-Ghasyiyah itu akar katanya dari Ghasyya yaghsha. Ya. Yaghsha. Maknanya apa? Yaghsha itu menutup. Kemarin juga sudah kita bahas surah Al-Lail. Contohnya adalah wal-laili idza yaghsha. Kan begitu. Di Asy-Syams juga ada wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha.
Apa maksudnya menutup ini? Ada dua penafsiran setidaknya. Yang pertama, kalau ini dimaknai menutup secara batin, artinya peristiwa kiamat yang demikian dahsyat itu sehingga tidak ada seorang pun yang tidak merasa tertutupi oleh ketakutan yang luar biasa. Jadi sudah tidak mikir yang lain, karena mikir untuk menyelamatkan diri sendiri. Itu kalau dalam surat Abasa nanti kita bahas, mulai peristiwa kiamat sampai nanti peristiwa menuju hari akhir, penetapan ketika nanti di surga atau neraka, itu setiap orang itu likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi orang sibuk dengan dirinya sendiri, sudah lupa kalau punya anak, lupa kalau punya istri, punya suami. Sibuk sekali. Maka di sini orang ini akan tertutupi karena peristiwa kiamat ini, sehingga dirinya ini ditutupi, diselimuti oleh ketakutan yang luar biasa. Ini makna yang pertama. Nah, gimana tidak takut? Coba kita lihat. Di ayat yang lain Allah menyatakan dalam firman-Nya, surah Al-Hajj, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai para manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Ya. Lalu ditegaskan inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat, as-sa'ah, jadi yang telah ditetapkan ini, itu adalah syai'un azim, sesuatu yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya, orang yang ditutupi ketakutan yang luar biasa itu. Sekarang aja, kemarin katanya di Malang ini ada gempa, mungkin di beberapa tempat dirasakan. Ada yang getarannya cukup keras. Kemarin yang saya sempat lihat di televisi itu, di daerah Pakai Saji atau mana itu, sedang pertemuan di sebuah ruangan, lari semua keluar, sibuk menyelamatkan diri. Itu hanya goncangan sekian detik, tidak sampai 1 menit. 1 menit ya bahaya. Itu saja sudah takut. Ini kalau kiamat, betul-betul inna zalzalatas saati syai'un azim. Sampai-sampai saking orang tuh diliputi saking takutnya, lanjutan ayatnya yang menarik ini. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Lah pada hari itu, seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Ibu-ibu itu kalau menyusui anaknya itu kan penuh kasih sayang, sehingga anaknya itu dipeluk. Itu saking takutnya, saking diliputi oleh ketakutan atau al-ghasyiyah tadi itu, ini tidak terasa anaknya terlempar. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Tidak hanya itu, wa tadha'u kullu dzati hamlin hamlaha. Orang yang sedang mengandung atau hamil, ya, ibu-ibu ini, itu langsung karena saking takutnya, beban psikologisnya sangat berat, ketakutan yang luar biasa, diliputi rasa takut yang sangat dominan, apa yang terjadi? Keguguran. Jadi langsung melahirkan. Kalau yang belum cukup bulan, keguguran. Kalau yang sudah cukup bulan, ya keguguran juga, langsung melahirkan. Itu saking dahsyatnya hari kiamat. Wataron nasa sukaro. Kamu melihat orang-orang itu pada berlari gak karuan, kayak orang mabuk. Wa ma hum bisukaro. Kan begitu. Padahal mereka itu tidak mabuk. Ya karena al-ghasyiyah tadi itu. Nah, ini makna pertama. Makna kedua, al-ghasyiyah itu bisa dimaknai, al-ghasyiyah itu menutup, ya. Hari kiamat disebut al-ghasyiyah karena menutup. Apa yang menutup? Ditutup oleh kegelapan yang luar biasa. Kenapa kok bisa gelap? Pertama, matahari sudah tidak lagi terbit. Kalaupun terbit, ini sudah terbit dari barat. Dan ketika peristiwa dornya kiamat, ini matahari sudah tidak terbit. Kenapa? Karena terjadi tabrakan benda-benda luar angkasa yang luar biasa. Hancur semua sudah. Maka dunia ini diliputi kegelapan. Bumi ini hancur. Al-ghasyiyah. Jadi maknanya ini, kalau dimaknai peristiwanya yang dahsyat yang luar biasa, sehingga benturan benda-benda langit itu luar biasa, meteor sudah jatuh ke bumi, ini pasti gelap. Ya. Kenapa? Ya karena memang mataharinya sudah tidak lagi memancarkan sinarnya. Ini di galaksi ini yang paling besar ini kan matahari ini. Sehingga itu hancur semua. Maka disitulah bumi segala isinya ini hancur dan diliputi dengan kegelapan yang luar biasa. Itulah makna al-ghasyiyah. Jadi ketika hal di sini, ini jangan lalu kemudian hal ataka hadithul ghasyiyah. Walaupun suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berjalan-jalan lalu kemudian mendengar ada seseorang yang lagi ngaji, lagi deres membaca surat ini.
hal ataka hadithul ghasyiyah. Rasulullah menjawab, iya, sudah datang kepadaku berita tentang al-ghasyiyah, yaitu tentang kiamat. Dan aku sudah sampaikan ya Allah, kan begitu. Tapi ini kalau bagi kita secara umum, ini satu pertanyaan yang gini loh, orang Arab itu kok cie, ya bukan orang Arab ya, ini berlaku sampai hari akhir zaman nanti, kok tidak mensyukuri apa yang dianugerahkan oleh Allah, kok masih berbuat membangkang, kok masih kufur, apa belum tahu informasi tentang kiamat, bukan begitu? Kok cie, kalau orang Jawa bilang gitu. Nah, baru kemudian dirinci, ada apa di peristiwa kiamat itu? Yang pertama, di ayat kedua sampai pada ayat yang ke-7, kan tadi ada 26 ayat. Ayat kedua sampai ayat ke-7 itu menjelaskan bagaimana yang dialami oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman. Baru nanti di ayat ke-8 ya sampai dengan ayat ke-16 ini menjelaskan tentang sebaliknya, bagaimana kondisi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, yang beramal soleh itu nanti di hari akhir, termasuk di akhirat. Jadi ada dibagi ini. Yang pertama, karena temanya ini mengingatkan kenakalan atau keterlaluannya orang-orang ketika itu yang disapa oleh Al-Quran. Ini memang ketika itu, tetapi ini tetap berlaku sepanjang masa. Maka setelah ada pernyataan hal ataka hadithul ghasyiyah, maka yang ditekankan pertama itu adalah gambaran-gambaran orang-orang yang kafir nanti seperti apa di akhirat. Yang pertama digambarkan wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Ya. Pada hari itu, yaitu hari ketika terjadi hari kiamat, yauma idz, ya, ketika al-ghasyiyah itu terjadi, wajah-wajah atau banyak wajah-wajah yang tertunduk dengan khusyuk. Khusyuk dalam konteks ini tertunduk dengan hina. Dalam bahasa Arab itu ada khusyuk, ada khauf. Bedanya, kalau khusyuk itu dari khosya'a, ya, khauf dari khofa ya khaufu. Kalau khusyuk itu seseorang yang hatinya merasa takut karena dia sudah mengetahui substansi dari sesuatu. Contoh, orang yang punya ilmu, semakin dia ilmunya semakin tinggi, semakin dia merasa bahwa ilmu itu adalah titipan Allah dan manusia hanya dititipi sedikit sekali, maka disitulah kesombongan itu semakin ditekan sehingga dia merasa kerdil, merasa kecil. Itulah yang kemudian menjadikan orang ini semakin butuh kepada Allah. Manusia itu tidak punya kemampuan apa-apa kecuali dititipi oleh Allah dan diberi kemampuan. Kalau kemampuan dan titipan itu sudah dicabut, selesai. Maka itulah namanya orang yang berilmu itu semakin tinggi ilmunya, dia semakin harus punya rasa khasyatullah. Yang dalam surah Fatir disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini khasyah. Kalau khauf itu belum tahu substansinya, dari jauh ini sudah khawatir, sudah takut duluan. Sudah takut tuh khauf. Itu khauf. Khif tuh, saya takut, saya telah takut. Jadi khaufa ya khauf. Anak khauf. Jadi belum tahu substansinya. Lah kalau ini kenapa menggunakan khosyi'ah? Karena ketika itu orang ini sudah tahu bahwa dia ini ketika di dunia itu melakukan kekufuran sehingga di akhirat dia tahu balasannya nanti di neraka seperti apa, sehingga tidak ada cara lain kecuali mereka tertunduk lesu dan pasrah sudah, karena tidak bisa melakukan perlawanan. Contoh, pejabat-pejabat yang kaya raya yang melakukan korupsi begitu terkena operasi tangkap tangan OTT umpama, ketika bajunya diganti pakai baju oranye lalu ditulisi tahanan KPK, itu kalau dia masih normal sebagai manusia, dia akan tertunduk dan malu, tertunduk lesu. Itulah gambaran wujuhu yauma idzin khasyiyah. Itu gambaran singkat, tapi jangan disamakan persis, karena di akhirat itu jauh lebih parah. Kalimat wujuh itu menggunakan nakiroh atau indefinitif. Tetapi di sini dia kedudukannya menjadi mubtada, itu bisa ada yang mentakdirkan ashabu wujuh.
Yaitu orang-orang yang memiliki wajah yang ketika itu orang-orang kafir, wajah mereka ini memiliki wajah-wajah yang wajah mereka itu khosyi'ah. Wujuh, apakah hanya wajahnya yang tertunduk? Jadi dalam tafsir dijelaskan ayat ini namanya bahasa majaz. Majaz itu, ini majaz mursal min itlaqil juz wa iradatil kul. Yaitu yang disebut itu hanya sebagian, tetapi yang dimaksud itu semua totalitas keseluruhan diri manusia itu. Kenapa kok wajah? Karena wajah itu adalah representasi dari seseorang. Kita foto di KTP, di SIM itu mesti wajah, karena wajah itulah yang menggambarkan. Itu representasi dari diri seseorang. Kalau di KTP fotonya gambar tangan begini, orang bingung ini tangannya sopo kan begitu. Sehingga wajah ini sebuah representasi. Sama dengan amal kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali dihisab nanti di hadapan Allah itu sholatnya seseorang. Jadi sholat itu menjadi parameter karena sholat itu wajahnya. Biasanya yang mas-mas ini kalau ketemu dengan gadis ini yang belum menikah ya, itu yang dilihat mesti pertama biasanya wajahnya dulu. Ketoke ayu hari iki. Nanti baru kemudian mengikuti yang lain-lain. Kadang begitu. Jadi wajah itu sebuah representasi. Maka di sini disebut wujuhu yauma idzin khosyi'ah. Tertunduk lesu. Di samping itu wajah itu menjadi parameter, biasanya perasaan seseorang itu akan muncul ke wajahnya. Orang itu kalau sumpek, ada yang bisa menyembunyikan kesumpekannya dengan mimik wajah yang tetap tersenyum. Tetapi teman dekat atau orang yang biasa serawung dengan dia akan bisa niteni. Hari koyo ono masalah. Senyumnya ndak kayak biasanya. Loh, itu lagi-lagi wajah. Makanya nanti di akhirat itu orang-orang yang beriman itu dikatakan wujuhu yauma idzin nadhirah. Jadi orang-orang beriman itu wajahnya nanti di akhirat itu berseri-seri. Kalau dalam bahasanya Al-Ghasyiyah nanti di bagian kedua wujuhu yauma idzin na'imah. Ya. Ini yang pertama ini, jadi wajah itu memang memunculkan ekspresi dari apa yang dia rasakan. Kalau orang tidak senang dengan orang lain, ada orang itu yang bisa menyembunyikan ketidaksukaannya dengan orang lain, sehingga ketemu itu kelihatannya baik. Ini berbahaya juga. Tapi ada juga orang itu yang kadung tidak senang dengan orang, ketemu itu sudah memalingkan wajahnya begini. Berarti dia tidak ridho, dia tidak senang. Sehingga wajah ini representasi dari diri seseorang, termasuk perasaan yang ada di dalam jiwa seseorang. Nah, nanti di akhirat itu ada wujuhu yauma idzin khosyi'ah. Ini gambaran orang-orang yang kufur, yang kafir. Ya. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina. Wujuh itu jamak dari wajhun. Wajhun itu punya dua jamak. Nanti kalau kita belajar tentang ilmu nahwi, itu jamaknya itu ada aujuh, ada wujuh. Apa bedanya? Kalau mengikuti wazan atau timbangan yang aujuh, ya, aujuh, itu biasanya digunakan disebut dengan jamak killah. Jamak killah itu biasanya hitungan antara 1 ya sampai 10. Tapi kalau sudah lebih dari itu, biasanya menggunakan wujuh yang ala wazni fu'ul. Ya. Sama dengan bulan. Kalau 3 disebut salah satu asyhur, 3 bulan. Tapi kalau sudah 12, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Inna iddatash syuhur itu menggunakan syuhur. Wujuh itu wajah-wajah ini banyak, tetapi nanti dari wajah-wajah yang banyak ini dibagi lagi, ada yang khosyi'ah, ada yang na'imah. Berarti yang tertunduk lesu itu juga banyak jumlahnya, gitu loh. Sehingga digambarkan mereka ini di ayat berikutnya, amilatun nasibah. Apa amilatun nasibah itu? Bekerja keras, kepayahan, tapi dia tidak mendapatkan hasil dari apa yang dia lakukan. Pertama, sebagian mufassirin menafsirkan ayat ini adalah gambaran bagi orang-orang kafir ketika mereka hidup di dunia. Orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah ketika hidup di dunia, ini mereka kerja keras. Berangkat sebelum subuh atau setelah subuh,
pulang jam 8 malam. Setiap hari begitu. Nanti di akhir pekan ada meeting kantor. Jadi jarang bertemu dengan keluarganya. Lah orang-orang begini, walaupun tidak semuanya, ada yang naudzubillah sampai lupa kepada Allah. Makanya diingatkan di surah Al-Munafikun itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai melalaikan kalian, ya, yaitu harta-harta kalian. Harta ini dalam arti bukan banyaknya harta saja, tetapi termasuk proses ketika berusaha untuk memperoleh dan mengumpulkan harta itu. Jangan sampai melupakan seseorang dari mengingat Allah. Ada orang tuh yang gila kerja. Pagi berangkat sekian-sekian, sholatnya keter, ngajinya keter. Keter itu apa ya? Terbengkalai. Ini mereka ini di dunia kerja, tapi nanti di akhirat apa yang terjadi? Naudzubillah. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'a. Ini orang-orang kafir. Amal-amal mereka itu seperti fata morgana, yang dari jauh tuh kelihatan seperti air. Kasarabim biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'a. Orang yang haus itu mengira itu air, begitu disamperin enggak ada apa-apa, muspro. Jadi ada orang yang melakukan amal, mungkin di dunianya ada orang yang korupsi, naudzubillah. Lalu dari uang korupsinya itu dia berharap bisa membangun masjid. Dengan masjid itu dia berharap dosanya bersih karena dia sudah bangun masjid. Oh, enggak bisa. Karena amal soleh itu ada dua kategori. Ada amal soleh yang diridhoi, ada amal soleh yang tidak diridhoi oleh Allah. Makanya dalam surat Al-Ahqaf itu doanya kan yang diajarkan dalam Al-Quran itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihah. Lah, kata kuncinya ditardohu. Agar aku dapat melakukan amal soleh yang engkau ridhoi ya Allah. Jadi kadang ada manusia itu yang kelihatan melakukan amal banyak sekali, tapi ternyata di akhirat lundi, pahala dari amal saya mana? Hilang. Karena tadi berangkat dari motivasi atau orang yang melakukan kekufuran, melakukan kedurhakaan, dia berharap amalnya itu bisa menolong, padahal habis semua itu. Itulah yang disebut amilatun nasibah, naudzubillah. Jadi jangan sampai, ya Allah, kita ini jangan sampai menjadi amilatun nasibah. Bahkan ada orang-orang di kota besar itu sibuk dengan kerjaannya, keluarga ditinggalkan, semua ditinggalkan. Begitu masa tua, anak-anaknya meninggalkan dia. Tidak ada yang ngereken, karena dulu nggak ngereken keluarganya. Apa yang terjadi? Amilatun nasibah dalam konteks dunia. Naudzubillah. Ada penafsiran yang lain yang mengatakan penduduk neraka ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka, tertunduk lesu kan, mulai persidangan itu dia sudah tahu nanti tempat saya ini di mana, di neraka, masuk neraka. Mereka ini ketika di neraka itu semuanya pingin keluar dari neraka. Di neraka itu kan siksanya luar biasa berat. Nanti di ayat berikutnya kita jelaskan. Dan neraka itu tempat kepastian, akhirat tempat kepastian, darul qoror. Saya sering menyampaikan, namanya tempat kepastian tidak sama dengan kayak di dunia. Kalau orang di dunia, orang yang bukan asli orang Malang, orang Surabaya, pindah ke Malang, bulan Juli, Agustus, September, itu biasanya dingin. Tahun pertama masih kedinginan. Tahun kelima biasanya sudah biasa, karena sudah bisa menyesuaikan diri. Orang Malang yang pindah ke Surabaya, karena kerja di sana, itu panasnya Surabaya, itu di awal-awal masih tidak kuat, tapi lama-lama terbiasa, walaupun ya tetap panas. Penduduk neraka itu tidak bisa mengatakan begini, oh panas kan kaitan ya, enggak suwe-suwe biasa, ya tidak bisa, karena panasnya terus. Ini penduduk neraka, karena di sana tempatnya kepastian. Masuk di AC ya meledak semua, sudah tidak bisa mendatangkan AC. Lah mereka ini ingin melepaskan diri dari jerat siksa neraka itu, tapi usaha mereka sia-sia. Inilah yang digambarkan dengan amilatun nasibah. Mereka bekerja keras, berusaha untuk lepas dari neraka, tapi mereka ini pokoknya payah, tapi tidak bisa. Ini penafsiran yang lain dalam konteks amilatun nasibah. Jadi ini gambaran penduduk neraka, amilatun nasibah. Ayat keempat, tasla naron hamiyah.
mereka ini yang wujuhun yauma idzin khasyiah, wujuh tadi, orang yang wujuhu yauma idzin khasyiah itu, mereka masuk ke dalam api, naron. Api itu disifati hamiyah, yang sangat panas. Di dunia ini, api itu memiliki sifat secara sunnatullah, itu panas. Saya lebih senang tetap menggunakan istilah sunnatullah. Karena kalau disebut hukum alam, ini adalah impor dari pihak orang-orang di luar Islam yang kadang-kadang ketika disebut hukum alam itu ingin menghilangkan Allahnya di situ. Padahal secara sunnatullah, sunnatullah itu sudah diatur oleh Allah. Api itu panas. Dalam satu kesempatan Allah menurunkan inayatullah dan kudratullahnya, sehingga api yang aslinya memiliki sifat panas itu bisa berlaku tidak panas karena mengikuti titah dari yang punya. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Sehingga Ibrahim masuk ke dalam api yang sangat besar, tapi api itu tetap apinya tetap secara zahir, tapi dia dingin dan menyelamatkan. Ini dalam balaghah menarik. Allah tidak bertitah kuni bardan saja, tapi wasalaman. Karena kalau kuni bardan, nanti kalau udah dingin api itu, kalau dinginnya kebablasan, Ibrahim bisa tidak selamat karena terlalu dingin. Sehingga di situ kuni kulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api itu secara sunnatullah itu panas. Api neraka itu tambah panas. Apalagi dalam konteks ini disifati dengan hamiyah. Hamiyah itu yang sangat panas. Sudah api, nanti kalau dalam surah Al-Humazah itu dinisbatkan, diidhofahkan kepada narullah, apinya Allah. Karena apinya Allah itu beda dengan api yang lain. Termasuk api di bumi ini beda. Ini neraka ini edisi khusus. Ini disifati tasla naron hamiyah, karena saking panasnya api neraka ini. Dan mereka itu, siksanya itu Masya Allah. Berbagai Al-Quran itu menggambarkan dengan berbagai sudut pandang. Kalau mengenai kulit, maka kulit itu kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Jadi setiap kulit itu mengelupas, ya, kullama nadijat juluduhum baddalnahum, diganti dengan kulit yang lain, ya, agar mereka merasakan sakitnya. Masya Allah. Jadi memang kulit ini tempatnya sakit. Apalagi nanti di neraka, naudzubillah. Contohnya di dunia saja. Ini kalau panjenengan yang ahli kedokteran atau yang dokter, kalau mengkaji di kuliah pendidikan dokter, itu kan biasanya ada satu angkatan itu ada satu kadaver, mayat ya. Itu ada lapisan kulit sekian. Jadi kulit ini mengandung lapisan-lapisan. Biasanya orang itu kalau disuntik atau ada sesuatu yang mengenai kulitnya, itu tingkat sakitnya antara kulit baris pertama dengan itu setelah masuk itu berbeda tingkat sakitnya. Tingkat perihnya berbeda. Luka bakar dengan luka kena silet biasa, itu beda rasanya, naudzubillah. Lah ini orang neraka ini, itu Masya Allah sudah, kulitnya habis, ketika terkelupas saja itu sakit. Prosesnya itu loh. Belum lagi nanti dikembalikan lagi kulitnya. Baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Jadi ada lapisan-lapisan kulit itu yang memiliki kepekaan serta rasa sakit yang tingkatannya level-levelan, ada berbeda-beda. Ini dari sisi luar. Belum nanti sisi dalamnya. Nah ini sisi dalamnya digambarkan di ayat kelima. Tusqa min ainin aniyah. Mereka ini, penduduk neraka yang wujuhu yauma idzin khasyiah ini, diberi minum, ya, mereka ini diberi minum min ainin aniyah, dari sumber mata air yang sangat panas. Ketika disebutkan ain, itu sumber. Apakah airnya sama dengan di dunia? Tidak sama. Jadi yang sangat panas itu dari apa? Minumnya mereka itu kalau dijelaskan dalam surah Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah itu juga maknanya hari kiamat. Digambarkan falaisa lahul yauma hahuna hamim. Di neraka itu mereka itu tidak punya teman karena sudah sibuk ngurusi dirinya sendiri.
Guru yang di dunia akrab, naudzubillah, sama-sama masuk neraka, itu tidak mungkin menanyakan kabar temannya, ya apa siksa muloron dia mbak aku, tidak sempat. Sudah sibuk dengan dirinya sendiri. Lalu wala ta'amun illa min ghislin. Mereka ini tidak diberi makan, tidak ada makanan kecuali dari ghislin. La yakuluhu illal khati'un. Ghislin itu adalah makanan, termasuk minuman, itu campuran kolaborasi antara nanah dan darah. Itu ghislin. Itu diminumkan dengan sangat panas. Saking panasnya, tapi mereka tuh sangat kehausan. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Lah ini, mereka ini minum ya dari yang panas ini. Cara mereka minum itu digambarkan dalam surah Al-Waqi'ah. Fasyaribuna syurbal him. Masya Allah. Mereka ini minum minuman yang panas karena hausnya luar biasa. Tapi syurbal him itu seperti unta yang minum setelah dia tidak makan dan tidak minum selama 2 bulan. Ini ada keterkaitannya ini. Makanya nanti di ayat yang ke berapa? 17, Allah mengajak mereka merenung, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Fasyaribuna syurbal him. Him itu seperti minumnya unta, yang unta itu kehausan karena sudah lama tidak makan dan tidak minum. Ya. Belum lagi digambarkan di ayat yang lain, nanti lanjutannya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Jadi penduduk neraka itu tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon dhari'. Orang-orang Arab itu mengenal sebutan pohon dhari'. Jadi di padang pasir itu ada satu tanaman, yang tanaman itu berbahaya untuk dimakan karena mengandung racun. Itu kalau masih belum kering, ya, itu di musim dingin, belum kering, itu namanya orang menyebut syabarok. Syabarok itu kadang dimakan oleh unta, tapi untuk unta yang makan syabarok ini, itu dia tidak apa-apa, masih mau unta. Tapi kalau sudah kering, dia jadi dhari', unta saja tidak mau makan, karena sangat berbahaya. Penduduk neraka itu digambarkan mereka ini hanya berhak memakan, yaitu pohon dhari', pohon yang berduri yang membahayakan. Yang unta saja, kalau tadi masih jadi syabarok, itu unta masih mau makan. Tapi kalau sudah jadi dhari', unta tidak mau lagi makan karena sangat berbahaya. Ya durinya, ya bahaya kandungannya. Ini artinya begini, Allah dalam firman-Nya ini ingin menggambarkan bahwa jangan lalu kita, oh berarti dhari' ini sama persis yang di neraka. Wallahu a'lam. Karena di akhirat nanti tidak ada yang sama dengan apa yang ada di dunia ini. Kalau neraka ya berarti lebih nemen, lebih parah. Itu hanya gambaran agar orang punya sebuah analogi, walaupun tidak sama persis, tapi gambarannya, oh di dunia dhari' itu kayak gitu loh, orang tidak mau makan. Apalagi dhari'-nya neraka gitu loh. Lah penduduk neraka, jangan lalu kemudian mengatakan, gak apa-apa wes, penting makan dhari'. Dhari' itu berbahaya, sehingga ditekankan di berikutnya, la yusminu wa la yughni min ju'. Apa la yusmin wa la yughni min ju'? Itu gak ono gizine, tidak bisa menggemukkan. Menggemukkan dalam konteks ini maksudnya makanan itu tidak bergizi sama sekali. Tidak ada gizinya. La yusmin wa la yughni min ju', dan tidak bisa menghilangkan lapar. Karena penduduk neraka itu ya salah satu siksanya dari sisi dalamnya begitu. Apalagi naudzubillah, orang-orang yang ketika hidup di dunia itu sering memakan harta yang batil, memakan harta anak yatim. Makanya digambarkan innama ya'kuluna fi butunihim naro. Mereka itu sesungguhnya memasukkan dalam perut mereka makan bara api neraka. Jadi ini la yusminu wa la yughni min ju'. Di dalam ayat yang lain, kalau kita lihat di dalam surat Ad-Dukhan ya, Allah menyatakan inna syajarataz zaqqum. Jadi penduduk neraka itu makanannya tidak lepas dari 3 ini.
Tiga itu apa saja? Dori yang disebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah. Lalu yang kedua ini adalah Ghislin tadi ya, yang falaisa lahul yauma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin. Lalu satu lagi adalah makanan yang berasal dari pohon zakum. Ya, disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat 42 ayat 43, inna syajarataz zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun. Jadi pohon zakum itu sungguh itu adalah makanan bagi orang-orang yang banyak dosa. Berarti orang makanan penduduk neraka. Ta'amul athim kal muhli, digambarkan makanan yang zakum itu seperti cairan tembaga yaghli fil butun, naudzubillah, yang mendidih di dalam perut. Kahal muhli yaghli fil butun kaghalnyil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Di dunia air panas mendidih itu kalau mencapai 100 derajat Celcius. Di akhirat itu sekian kali lipat. Dan itu mendidih dalam perut. Inilah yang mendidih dalam perut inilah, karena mendidih maka dia digambarkan di dalam surah Muhammad ayat 65, kaman huwa khalidun finnar wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apa itu artinya? Karena saking panasnya itu, sehingga akibatnya itu memotong-motong usus mereka yang ada dalam perut. Nanti setelah terpotong hancur, dikembalikan lagi, siksa lagi, kembalikan lagi, siksa lagi. Jadi tidak ada selesainya. Na'udzubillah. Jadi kalau orang khalidina fiha abada, orang yang kekal di neraka, ya selamanya begitu. Na'udzubillah. Tapi kalau orang yang masih punya keimanan, maka ada harapan untuk selesai dosanya dicuci di neraka, dia akan dimasukkan ke surga. Tapi na'udzubillah, jangan sampai ada yang meremehkan. Seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kan meremehkan begini. Wa qalu lan tamassanna naru illa ayyaman ma'dudat. Walas, neraka itu paling tidak menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Jangan sampai. Sehingga kalau itu keyakinan kita masukkan dalam diri kita, maka kita insya Allah bukan termasuk orang-orang yang meremehkan dosa kecil. Karena dosa besar itu ya dimulai dari meremehkan dosa yang kecil. Kan begitu. Bahaya ini. Ya, termasuk orang-orang Yahudi itu, alah gak apa-apa wong didik ae, alah gak apa-apa kok ya paling disiksa mek diluk. Ingat, dulu pernah saya sampaikan juga, neraka itu waktu konversi di akhirat, waktu di sisi Allah, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat itu sama hitungannya seperti 1000 hari hitungan kalian ketika di dunia. Jadi kalau ada orang masuk neraka berapa lama? Setengah hari, itu setara dengan 500 tahun. Kalau masuk neraka sehari, berarti 1000 tahun. Makanya, dulu ada yang pernah menghitung itu, pernah saya sampaikan juga di majelis ini, konversi waktu bagi orang yang umur 63 tahun, itu kalau dilihat diteropong dari waktu di sisi Allah, itu orang hidup 63 tahun itu hanya kurang lebih 1,5 jam. Bagaimana kalau ada orang yang meninggal 20 tahun, ya tinggal ngurangi, berarti berapa menit? Makanya tidak heran kalau di banyak ayatnya Allah mengatakan, mengingatkan wal asr, wal fajr, wasyamsi wadduhaha, wadduha. Itu soal waktu. Karena orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik, itulah yang dipuji oleh Allah, disebut dengan ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallah. Cirinya ulul albab adalah orang-orang yang selalu senantiasa yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mudah-mudahan kajian tafsir kayak yang kita lakukan ini termasuk bagian dari yadhkurunallaha qu'udan. Kan ada qiyaman qu'udan. Panjenengan kan duduk di depan laptop, di depan HP, ya mungkin ada yang sambil riwa-riwi, itu mudah-mudahan masuk dalam konteks yadhkurunallaha. Nah, hanya sampai di situ, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Inilah memikirkan ayat-ayat kauniyah,
Jadi Al-Quran nanti ada perintah tentang itu. Nanti afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat itu. Jadi ini gambaran penduduk neraka. Okay? Jadi naudzubillah min dzalik. Jadi penduduk neraka itu makanannya itu laisa lahum ta'amun illa min dhari, la yusminu wa la yughni min ju'. Jadi sangat tidak bervitamin, tidak bergizi. Justru malah berbahaya, dan saking panasnya itu merusak usus-usus yang ada dalam perut mereka. Jadi usus mereka itu tidak hanya rusak tapi terpotong-potong. Makanya bahasanya faqatta'a am'a'ahum. Qatta'a yuqatti'u itu kalau kita bicara mengenai ilmu sharaf atau gramatika bahasa Arab, fa'ala yufa'ilu itu memiliki makna berulang-ulang. Berarti qatta'a yuqatti'u itu terpotong-potong, habis lengkap terpotong, rusak, ngumpul lagi, terpotong lagi, diulang terus berkali-kali. Tidak usah jauh-jauh ke penduduk neraka. Orang kalau usus buntunya itu sakit atau ada kerusakan, itu sakitnya luar biasa. Itu baru rusak sedikit ketika orang berada di dunia. Iya. Ini faqatta'a. Jadi ususnya terpotong. Naudzubillah. Jadi ini gambaran-gambaran para penduduk neraka. Nah, baru di ayat ke-8 setelah Allah bertanya, yang itu mempertanyakan kok mereka ini masih durhaka, kalau diberi gambaran penduduk neraka, baru kemudian diberi pembandingnya. Kalian kalau tidak pingin seperti itu, tidak pingin wujuhu yauma idin khosyi'ah, maka ikutlah gelombang atau kelompok yang kedua, yang ini nanti di akhirat ini enak, dapat fasilitas. Itulah yang disebut dengan wujuhu yauma idin na'imah. Ya, wujuhu yauma idin na'imah. Pada hari itu banyak pula wajah-wajah yang berseri-seri selain wajah yang khosyi'ah tadi. Jadi ada wajah yang berseri-seri, yang dalam bahasa surat Al-Qiyamah itu disebut dengan wujuhu yauma idzin nadhirah. Ya. Nadhirah pakai dhad. Kalau di sini naimah. Kenapa kok berseri-seri? Karena dia mendapatkan fasilitas, mendapatkan nikmat, sehingga terpancar di wajahnya itu kegembiraan, kebahagiaan, dan itu terekspresikan bisa dilihat dari wajah-wajah mereka. Panjenengan ini contohnya kita orang itu, ada orang itu yang terpengaruh dengan tanggal muda dan tanggal tua. Ada orang yang sudah tidak pengaruh dengan tanggal tua, tanggal muda sama, enjoy sama, karena sudah terfasilitasi banyak hal. Tapi ada orang itu yang kalau tanggal muda itu ke orang itu gerapia, disopo ya nyopo. Tapi kalau sudah tanggal tua, disopo itu kadang-kadang nggak tahu mikir apa itu. Ada yang begitu. Udah gitu pulang ke rumah, lalu di rumah lagi istrinya cemberut lagi. Jadi sudah ini terekspresi dari wajah. Termasuk para istri. Itu kalau setiap hari dibelanjai itu, diberi belanja itu hanya untuk beli tempe. Tempe itu ternyata bisa memicu darah tinggi. Jadi satu hari diberi belanja ini, Dek, buat belanja lu, Mas, cukupnya buat beli apa ini? Ya, tuku tempe ambil tahu. Besok pancet, tempe ambil tahu. Itu 1 minggu darah tinggi. Jadi yang membuat darah tinggi itu tidak hanya daging kambing, tapi tempe tahu itu bisa darah tinggi. Coba itu 1 minggu dibelanjai lagi, istri diberi uang buat beli tempe. Wah, darah tinggi sudah. Oh, tempe terus seminggu tempe tok. Wah, darah tinggi sudah. Jadi ini orang ini wujuhu yauma idzin na'imah ini menggambarkan penduduk surga. Karena di akhirat itu dalam keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, kepastian itu hanya ada 2. Nek gak neraka ya swarga. Neraka nanti ada kategorinya, yang di neraka tidak selamanya, ada yang kategorinya di neraka selamanya. Ini. Yang tidak selamanya siapa? Orang beriman tapi dia fasik. Dia melakukan maksiat, melakukan dosa-dosa, sehingga harus dibersihkan dulu dosanya di neraka, baru nanti diangkat ke surga.
Ya. Jadi hanya dua, tidak ada tempat yang tidak di surga juga tidak di neraka, tidak ada. Hanya dua ini kepastiannya. Makanya la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga itu. Ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga adalah orang-orang yang faizun. Mereka beruntung, mereka menang, mereka berhasil, mereka sukses. Ya, jadi ada dua. Beda dengan teologi Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu ada mengatakan mereka punya keyakinan ada satu tempat yang di neraka juga enggak, di surga enggak. Apa namanya? Al-manzilatu bainal manzilatain. Ini dalam keyakinan Mu'tazilah. Ini yang berbeda dengan kita. Secara ideologi, secara akidah ini berbeda. Sehingga kembali lagi ke ayat ini. Di sisi lain, tadi wajah-wajah yang tertunduk lesu, ini wajah-wajah yang sumringah. Wajah-wajah yang mereka ini menampakkan berseri-seri karena bahagia. Lisa'aiha radiyah. Mereka merasa senang karena usahanya mereka lego. Contoh, amal yang dilakukan seseorang ketika di dunia, yang nanti di akhirat bisa mengantarkan seseorang untuk kemudian mendapatkan kucuran rahmat Allah, sehingga mendapatkan fasilitas di akhirat. Ini dia lego dengan amal yang sudah dilakukan di dunia. Padahal amal di dunia itu, kalau diukur secara adil, dengan keadilan, ini tidak mungkin nutut. Seseorang bisa memperoleh fasilitas dari Allah yang luar biasa di akhirat. Maka Allah itu punya sifat adil, punya sifat Rahman, Rahim. Kalau kita manusia, maka kita minta kepada Allah, memohon kepada Allah, yang didahulukan sifat Rahim, Rahman, Rahimnya, sekaligus sifat Ghafarnya atau Ghafur, Maha mengampuni, Maha pengampun. Karena kalau dituntut adil, amal seorang hamba walaupun 500 tahun ibadah saja, tidak pernah melakukan maksiat, itu dengan fasilitas yang kita terima, yang tidak pernah kita minta ketika kita hidup di dunia ini, itu tidak nutut. Jadi ini, mereka, para penduduk surga yang wujuhu yauma idzin na'imah lisa'yiha radiyah. Jadi mereka ini merasa senang karena usahanya. Artinya apa? Ikhtiar, amal soleh itu diterima sehingga radiyah. Hatinya lega, alhamdulillah amal soleh saya diterima. Alhamdulillah kita ngaji tafsir ini diterima oleh Allah, mudah-mudahan. Ini yang bisa mengantarkan kita untuk bisa mendownload rahmat Allah. Karena mendownload rahmat Allah itu ya melakukan sesuatu yang bisa menuju mempercepat itu. Makanya ayatnya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat. Itu maksudnya apa? Menuju maghfirah dan menuju surga. Maksudnya ini maghfirah sama surga itu kan musababnya, itu kan istilahnya akibatnya. Tapi yang diperintahkan sebenarnya carilah wasilah, carilah sesuatu perkara atau amal yang bisa mengantarkan, bisa mendownload ampunan Allah dan bisa mendownload rahmat Allah sehingga menjadikan kita diberi anugerah, dimasukkan ke dalam surga Allah. Itu loh. Ya apa caranya golek surga itu? Ya itu dari ketakwaan-ketakwaan yang kita lakukan itu yang dimensinya sangat luas. Makanya sampai Nabi itu bersabda, ittaqillah walau bisyiqqi tamratin. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ini termasuk aspek takwa ini. Walaupun hanya dengan separuh dari kurma. Orang nggak bisa sedekah punyanya kurma satu. Separuh dari kurma paruan. Separuh sampai makan, separuhnya dikasihkan orang. Itu sudah, apa istilahnya? Sudah termasuk sedekah. Sudah termasuk peningkatan ketakwaan kita. Ya. Lisa'yiha radiyah. Sehingga balasannya apa? Mereka ini orang-orang yang radiyah. Sekaligus radiyah tamardiyah. Ini yang kemarin di surat setelahnya yaitu Al-Fajr. Ini ada titik temu, ada korelasi. Di sini lisa'yiha radiyah, sementara di surah Al-Fajr ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lanjutannya fadkhuli fi ibadi. Lah ini sama, ini penduduk surga ini digambarkan lisa'yiha radiyah fi jannatin aliyah. Mereka berada di
surga yang aliyah. Aliyah itu tinggi. Surga itu serendah-rendahnya kelas atau klaster surga itu tinggi. Nah, nanti tinggal di surga nanti ada fasilitas-fasilitas. Ya. Jadi fi jannatin aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Mufassirin ada yang memahami la tasma'u fiha laghiyah itu tasma'u di situ kamu atau engkau, ya, sama dengan dhamir hal ataka tadi itu, la tasma'u fiha laghiyah. Di dalam surga kamu atau engkau tidak mendengarkan perkataan yang laghiyah, yang laguan, yang tidak berguna. Jadi perkataan itu kan ada benar, ada salah. Yang salah itu mesti biasanya yang salah ini tidak berguna. Yang benar itu ada yang berguna, ada yang tidak berguna. Nah ini yang tidak berguna itu tidak ada di surga itu perkataan-perkataan begitu. Lago. Jadi laghiyah. Ada penafsiran yang mengatakan tasma'u itu kembali kepada wujuhu yauma idzin na'imah. Jadi orang-orang yang memiliki wajah-wajah yang berseri-seri itu, yang mereka masuk dalam surga, mereka di surga itu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Karena di surga itu semuanya serba wah. Jadi ngomong gak penting gak ono nih ngomong. Jadi laghiyah. Ini luar biasa. La tasma'u fiha laghiyah. Jadi yang tidak berguna. Yang kalau yang perkataan yang yang bohong, yang dusta, ya jelas malah tidak ada. Yang benar tapi tidak ada gunanya saja tidak didengar di sana. Apalagi yang jelas-jelas salah, jelas-jelas dusta. Di ayat lain di surat Al-Waqi'ah itu la yasma'una fiha lagwa wala kidzab wala ta'thima kalau dalam Al-Waqi'ah. Kalau di surat An-Naba la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Jadi tidak ada perkataan yang mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna dan juga tidak mendengar perkataan yang mengandung dusta. Yang dusta itu bisa memunculkan dosa, itu wala ta'thima. Kidzaba dusta. Di surga itu gak ono wong kuatir ojo-ojo saya ini dibohongi, jangan-jangan saya ini ditipu. Tidak ada. Di sana itu semuanya salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya. Lalu apa lanjutannya? Tidak hanya itu fasilitas bagi mereka yang ada di surga, tapi mereka mendapatkan fasilitas fiha ainun jariyah. Kalau tadi penduduk neraka kan tusqa min ainin aniyah. Kalau ini fiha ainun jariyah. Apa maksudnya? Di dalam surga itu ada mata air yang mengalir terus. Karena mengalir terus, maka dipastikan aliran itu bersih. Kalau kita lihat gambarannya di dunia ini, di bumi ini, kalau ada sungai, yang sungai itu mengalir terus, ini biasanya airnya jernih terus. Tapi kalau ada yang mampet, yang mandek, ini menjadi kotor. Jadi surga itu ainun jariyah, sumber itu mengalir. Jadi sumbernya itu mengalir terus. Lah kita ingat, ini sumber apa ini? Sumber apa? Itulah yang digambarkan di dalam surah Muhammad. Kalau panjenengan baca surat Muhammad ayat yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu adalah perumpamaannya adalah seperti fiha anharum mimma'in ghairi asin. Jadi kalau tadi digambarkan fiha ainun jariyah, ada sumber-sumber yang sumber itu mengalir. Maka sumber-sumber ini tidak hanya satu macam sumber, tapi berbagai jenis sumber. Di antaranya adalah anharum mimma'in ghairi asin. Ada sumber itu yang berupa air yang airnya tidak payau. Min ghairi asin. Airnya enak, seger, tidak seret, tidak sepet, tidak pahit, tidak asin, pokoknya seger lah.
Itulah yang disebut min ghairi asin. Lalu ada sumber yang lain yang mensifati sumber juga, wa anhar. Anhar itu kan jamak. Sehingga sumber-sumber ini banyak, yang dari sumber-sumber ini mengalirlah di bawah surga-surga itu. Tajri min tahtihal anhar. Jadi al-anhar itu mengalir. Kenapa disebut anhar? Karena sungainya ini banyak. Jenisnya banyak, jumlahnya banyak, sangat indah sekali. Tapi ingat loh ya, kalau kita memahami ayat-ayat mengenai tentang gambaran-gambaran surga, itu yang harus kita pahami bahwa Rasulullah pernah menyatakan surga itu adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Jadi kenikmatan surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas sedikit pun dalam lintasan atau terbesit dalam lintasan hati seorang manusia. Artinya apa? Berarti tidak sama. Hanya ini gambaran ini untuk bisa memberikan imajinasi kepada orang. Oh, indah sekali ya. Gambaran ini sangat indah, apalagi bagi secara sosiohistoris, secara geografis orang-orang Arab itu yang di sana sungai itu tidak ada, karena mereka hidupnya di tengah padang pasir. Sehingga bagi mereka sungai itu ada daya tarik tersendiri, luar biasa. Makanya mereka senang pergi ke Indonesia. Kalau bagi kita lihat sungai di Indonesia, apalagi yang banyak orang buang sampah di situ, ya kelihatannya biasa. Tapi jangan digambarkan sungai surga seperti itu, naudzubillah, bukan. Ini harus kita pahami. Jadi ini sebuah gambaran untuk memancing seseorang agar gini. Tapi diprotek oleh gambaran sabda Nabi tadi bahwa jangan dianggap surga itu yang pernah terlintas dalam benak atau yang pernah sampean lihat secara kasat mata atau yang pernah kita dengar. Tidak sama, tapi lebih dari itu kenikmatannya. Berarti orang punya gambaran. Ini saja di dunia saja sungai itu indahnya kayak begitu. Para pecinta alam yang suka mendaki gunung itu bisa menikmati bagaimana keindahan alam yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita di Indonesia ini. Itu baru di dunia. Loh, kalau di surga, Masya Allah sudah. Ya indahnya melebihi itu, karena tidak malah ainun ro'at tadi itu. Bisa dipahami nggih? Jadi ini, saya lanjutkan. Ada sungai-sungai yang tadi min ma'in ghairi asin. Ustadz Lisin? Ustadz Lisin? Iya, Ustaz. Ini kayaknya kalau dipaksakan satu surat tidak nutut ini, kayaknya Dilanjut iya di pertemuan berikutnya, Ustaz. aja ya, saya selesaikan yang penjelasan tentang fiha ainun jariyah ini dulu ya. Oke, sedikit lagi. Lalu yang kedua, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Ada sumber air yang air itu isinya itu adalah susu yang min labanin lam yataghayyar ta'mu, yang itu betul-betul murni dan tidak pernah berubah rasanya. Lam yataghayyar ta'mu. Ada juga sumber yang lain, wa anharum min khamrin. Ada sumber mata air yang nanti mengalir airnya seperti sungai-sungai di bawah surga itu yang seperti khamr. Orang Arab itu dulu kan senangannya khamr yang perasan dari anggur, dijadikan minuman. Tapi khamr di dunia itu kemudian dihukumi haram karena salah satunya memabukkan dan banyak madorotnya. Itu mengalami ada runtutan, ada urut-urutan sampai pada pengharaman tahrimul khamr. Lah nanti di surga ada khamr, tapi khamr itu ladzatil lisyaribin, yang melezatkan bagi orang-orang yang meminumnya. Dan tidak lagi memabukkan, karena beda khamrnya dengan ketika di dunia. Karena di surga itu sudah tidak ada haram, tidak ada larangan. Ya kita dilarang di dunia ini kan karena sebagai ujian gitu loh, untuk memperoleh nanti surga. Lalu ada juga wa anharum min asalim musaffa. Ada sungai yang sumber airnya itu mengandung, disitulah asal itu madu yang musaffa. Musaffa itu apa? Itu madu yang sudah dilakukan penyaringan secara ketat sehingga dia menghasilkan madu yang pilihan.
walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratum mir rabbihim. Jadi itulah gambaran apa yang akan diperoleh penduduk surga dari ayat yang dikatakan dalam ayat sangat singkat, fiha ainun jariyah. Jadi fiha ainun jariyah. Ternyata jariyah itu juga nanti ainnya itu bermacam-macam itu. Bagaimana kisah lanjutannya? Fiha sururum marfu'ah. Insyaallah kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Saya kira itu, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an. Ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa minal ladzina astafaita min ibadika alladzina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dari saya cukup sekian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ustaz Lisin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.